Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurhaliza dari semester 3C. Di sini saya akan menyampaikan materi Hukum Administrasi Negara pada pertemuan keempat tentang instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, di antaranya instrumen prasarana dan instrumen yuridis. Struktur normahan. Dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual sampai konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara (HTUN), kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma hukum yang harus diperhatikan. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan sifat kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak atau tidak tertentu. Kedua, hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Ketiga, ada hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Keempat, ada norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. Norma hukum juga dibedakan menjadi 4, diantaranya norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Dan juga ada norma hukum berpasangan, yaitu norma hukum yang terdiri atas 2 norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. B. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai 2 pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri peraturan undang-undang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabatun, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah juga mengikat umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur. Yang pertama, waktu, kedua, tempat, ketiga, orang, dan keempat, fakta hukum. Dalam negara kesejahteraan, welfare state, tugas pemerintah diantaranya yang pertama melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR, 2 menyelenggarakan kepentingan umum, 3 turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenakan oleh hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.